Udah nggak laku? Enggak deh. Loh, gini. Ini kebutuhan. Kalau bicara soal teori kebutuhan manusia kan di puncak piramidanya itu adalah aktualisasi diri, Yap. di mana kita punya kebutuhan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Yap. Dan buat saya, versi terbaik itu adalah saat kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Saya rasa iya, mudah-mudahan. Yap. Karena popularitas dan elektabilitas adalah dua hal yang dibutuhkan oleh seorang caleg, dan para pelaku seni punya keunggulan sudah ada masanya sendiri. Paling tidak setengah jalan lah sudah dilalui. Ya, masing-masing orang punya ukuran berbeda-beda ya. Iya. Setengahnya sejauh mana gitu. Tapi kan saya sebelumnya karena di radio biasa jual suara, dengar gimana keluh kesah teman-teman pendengar, cerita yang dialami, kegelisahan yang dialami. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke politik. Kalau dulu jual suara, sekarang butuh suara. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi di program baru Forum Keadilan TV, Caleg Bicara, yang memberikan ruang bicara kepada para calon legislatif untuk memperkenalkan diri, program yang dimiliki, serta gagasan-gagasan mereka. Nah, langsung aja, tamu saya hari ini adalah Bayu Oktara. Halo Pita. Halo Kak Bayu Oktara. Apa kabar Kak Pita? Baik, apa kabar Kak Bayu? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, Kak Bayu Oktara, bisa dijelaskan nggak nih, Kak Bayu ini merupakan caleg dari partai mana, terus juga dari dapilnya mana, sama daerahnya di mana? Oke, saya di pemilu 2024 ini mewakili dari Partai Nasdem untuk caleg DPRD DKI Jakarta dari dapil 5, yaitu Kecamatan Keramat Jati, Jatinegara, dan Durensawit. Oke, kita ini kan mengenal Kak Bayu ini, mungkin Sobat Forum pernah ada yang nonton salah satu sitkom. Gusti. Yes, itu dia. Kita kenal Kak Bayu ini dari dunia entertain juga ya. Lalu apa alasannya sekarang akhirnya terjun ke dunia politik? Udah nggak laku? Enggak deh. Loh, gini. Ini kebutuhan. Kalau bicara soal teori kebutuhan manusia kan di puncak piramidanya itu adalah aktualisasi diri, di mana kita punya kebutuhan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dan buat saya, versi terbaik itu adalah saat kita bisa memberikan manfaat buat banyak orang. Sebelumnya, waktu di dunia entertainment bersama teman-teman entertainer lainnya gitu ya, teman-teman pelaku seni, artis, itu kita sering bikin kegiatan sosial. Dan di situ kita melihat bahwa sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan dan banyak membutuhkan pertolongan. Dan pekerjaan saya membuat saya ketemu dengan banyak kesempatan, banyak orang di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia, cuma 2 tempat yang belum pernah saya datangi, Papua dan Manado. Nah, di situ ngelihat langsung bahwa banyak kekayaan kita yang belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita sendiri. Nah, itu kan butuh kekuatan politik sebenarnya untuk bisa mengembalikan, membuat kekayaan itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita sendiri. Itulah yang menggerakkan saya. Kayaknya gue mau lebih dari sekedar kasih warisan uang atau kebanggaan kepada anak-anak, tapi gue mau menciptakan dunia yang lebih baik buat anak-anak di masa depan. Dan itu butuh kekuatan politik. Oke, lalu apa ya? Mungkin kalau bisa dilihat, Kak Bayu ini belum memiliki pengalaman di dunia politik. Nggak atau nah, kalau belum punya pengalaman seperti itu, berani banget ya untuk bisa langsung terjun ke dunia politik. Kayak apa ya? Pesaing-pesaing yang sekarang itu kan pasti sudah banyak yang punya pengalaman. Iya. Betul. Jadi sebenarnya dari 2019 saya berkenalan dengan orang yang ada di politik. Lalu kemudian diajak sering ketemu dengan orang-orang yang ada di dalam partai politik. Dilibatkan sebagai pembawa acara, MC ulang tahun, partai, dan lain-lain. Nah, di tahun 2021, di situ saya ketemu dengan orang partai
kita diskusi mengenai public speaking, mengenai komunikasi, mengenai kehidupan sosial yang ya aksi-aksi sosial yang bisa dilakukan. Karena waktu itu ya kita baru selesai pandemi ya, bahkan belum selesai di tahun 2021. Masih banyak orang yang butuh perhatian untuk bisa diselamatkan. Nah, itu berproses dari situ, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan tokoh-tokoh politik, sering diskusi, mengamati. Ya, itu yang menumbuhkan keberanian, yang malah menggerakkan saya, kayaknya kegatelan ini harus digaruk sendiri deh. Gitu. Oke. Sebelumnya memang ada yang kayak menawarkan gitu, saya masuk ke partai ini aja gitu. Atau memang pilihannya Kak Bayu sendiri untuk masuk ke Nasdem? Ada yang menawarkan, waktu awal kenalan justru bukan dari Partai Nasdem. Oke. Tapi karena itu lagi, balik ke kondisinya, melihat begitu banyak kekayaan kita yang harus dikembalikan ke tempat yang seharusnya, artinya kan harus direstorasi. Nah, semangat restorasi ini ditambah tanpa mahar yang membuat saya bergabung di Partai Nasdem. Kenapa harus Nasdem? Kenapa memilihnya di situ? Karena tanpa mahar dan semangatnya adalah restorasi. Itu yang membuat saya merasa ini kayaknya visi, misi, dan DNA-nya sama. Jadi ya ini yang membuat saya merasa ya semua partai politik pasti ada dinamikanya ya. Tapi apapun yang terjadi saat ini Partai Nasdem adalah rumah saya untuk menjalani proses politik praktis. Berarti artis yang masuk ke partai politik dengan mahar itu hanya rumor atau bagaimana? Apa di Nasdem aja atau gimana tuh? Saya nggak tahu di partai lain seperti apa, tapi sejauh yang saya tahu, apapun profesinya, artis atau bukan, di Partai Nasdem kita nggak dimintain uang sih, diminta mahar untuk bisa bergabung atau mendapatkan posisi tertentu, atau dapat nomor untuk bisa menjadi bacalek gitu, nggak ada. Oke. Lalu kita melihat nih, dalam kontestasi pemilu 2024 itu banyak sekali nih artis yang akhirnya nyalek juga. Menurut Kak Bayu sendiri, alasan dari para artis ini untuk nyalek tuh apa? Kalau menurut Kak Bayu? Kalau saya dari ngobrol sama teman-teman pelaku seni, teman-teman artis yang lain, itu motivasinya beda-beda. Tapi kebanyakan memang karena artis itu kan punya kekuatan untuk bisa menggerakkan orang banyak. Dia dicintai, lalu punya karya, lalu biasa berinteraksi, mendengarkan masyarakat, dan banyak juga kegiatan-kegiatan para seniman yang ada hubungannya dengan kegiatan sosial. Jadi mungkin saya rasa masing-masing artis punya motivasi beda-beda. Tapi kalau saya sendiri, ya itu tadi motivasi saya. Dan saya melihatnya Bayu Oktara yang masuk ke dunia politik ini sebenarnya bukan Bayu Oktara yang latar belakangnya artis. Karena saat saya masuk menjadi bacalek, saya memang masih syuting program TV, memang masih siaran radio, yang sekarang akhirnya udah nggak boleh lagi, udah dicoret gara-gara udah ada benderanya. Tapi saya pendidik di kampus, jadi sebagai dosen, terus saya punya kantor pelatihan untuk komunitas dan UMKM. Jadi backgroundnya adalah di edukasi. Itu yang buat saya merasa masing-masing artis punya motivasinya sendiri-sendiri, tapi saya tidak merasa dari artis masuk ke politik. Oke. Tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau Kak Bayu ini kan memang dulunya di entertain gitu ya. Lalu itu salah satu kekuatan untuk Kak Bayu meraih suara dari masyarakat atau tidak? Saya rasa iya, mudah-mudahan. Karena popularitas dan elektabilitas adalah dua hal yang dibutuhkan oleh seorang caleg, dan para pelaku seni punya keunggulan sudah ada masanya sendiri. Paling tidak setengah jalan lah sudah dilalui. Ya masing-masing orang punya ukuran berbeda-beda ya. Setengahnya sejauh mana gitu. Tapi kan saya sebelumnya karena di radio biasa jual suara, dengar gimana keluh kesah teman-teman pendengar,
cerita yang dialami, kegelisahan yang dialami. Nah, itulah yang membuat saya akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke politik. Kalau dulu jual suara, sekarang butuh suara. Oke. Lalu apakah Kak Bayu ini harus merubah image Mm-mm. ketika ketika terjun ke dunia politik dari yang sebelumnya yaitu entertain, Mm-mm. penyiar, lalu juga Mm-mm. dosen. Apakah harus Nah, merubah image? itu dia. Jadi karena popularitas dan elektabilitas ada dua hal berbeda, banyak orang populer, tapi kayaknya kalau dia jadi caleg, bisa nggak sih ngomongin politik? Iya. Bisa nggak sih melakukan sesuatu buat negaranya, buat provinsinya? Nah, itu harus dibuktikan dengan program-program atau kerja-kerja politik. Nah, disitulah memang dibutuhkan bukan perubahan image, tapi melengkapi citra yang ada yang selama ini mungkin orang tahunya di TV atau di media sebagai entertainer, sebagai orang yang mungkin menghibur, bikin ketawa. Iya. Nah, ini harus dilengkapi dengan kerja-kerja politik, kepedulian sosial, dan juga memberikan manfaat buat banyak orang. Oke. Lalu Mm-mm. persiapan dari nyaleknya Kak Bayu sendiri? Olahraga seminggu sekali. Oke. Karena setiap hari ketemu orang, ketemu warga, ketemu Iya. masyarakat. Kalau dulu ketemunya di media, di radio atau di TV, sekarang ketemu langsung, butuh energi yang berbeda dan kemampuan komunikasi itu yang menjadi modal saya. Karena selama ini juga saya ngajar komunikasi dan public speaking, jadi pada saat bertemu dengan warga dan masyarakat langsung, terbantu Hmm. karena bisa melakukan komunikasi dengan teknik-teknik tertentu untuk mendengar apa keluh kesah dan kebutuhan mereka. Nah, lalu kemudian apa saja yang sudah dilakukan, apa saja yang dibutuhkan? Ya pertama, semakin meningkatkan referensi, literasi mengenai politik, dasar-dasar politik itu seperti apa. Saya S1 di komunikasi, S2 di marketing, jadi di FISIP kan belajar bagaimana komunikasi politik dan dasar-dasar politik, Iya. tapi saya tahu itu jauh masih kurang. Makanya saya lengkapi dengan buku-buku politik, referensi-referensi literasi, lalu kemudian sejarah politik itu sendiri, sejarah bangsa, pokoknya literasi diperbanyak, lalu kemudian sering ketemu dengan masyarakat, sering mendengar, sering ya mencarikan solusi dari permasalahan yang dialami, dan itu menambah kepekaan kita sih untuk bisa lebih em, peduli dan tahu permasalahan apa yang harus dicarikan solusinya. Ketika terjun ke masyarakat, Mm-mm, sekarang kan Kak Bayu juga lagi aktif ya untuk mm-mm. sosialisasi ke masyarakat, terjun ke masyarakat. Ya, Apa permasalahan atau keluh kesah yang banyak diceritakan oleh masyarakat ketika akhirnya bertemu dengan masyarakat? bayar utang. Oke. Orang butuh gimana bisa menyelesaikan hutang-hutangnya. Hmm. Ya ekonomi intinya. Hmm. Jadi saya yakin di tiap provinsi, tiap dapil permasalahannya yang dihadapi beda-beda. Tapi kalau Ya. yang saya temui, pertama adalah memang soal ekonomi. Bagaimana orang bisa punya pekerjaan yang berkualitas. Bagaimana pekerjaan berkualitas bisa didapatkan dengan latar belakang pendidikan yang baik. Bagaimana orang bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan kualitas fisik gizi yang tercukupi. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang sering saya hadapi mengenai KJP, bantuan dari pengaman sosial, lalu kemudian mengenai beasiswa yang bisa membantu orang melanjutkan kuliahnya. Banyak yang ketemu saya misalnya, saya tinggal 1 semester lagi nih tapi nggak punya biaya itu. Lalu UMKM-nya kami butuh modal, kami butuh pembiayaan, tapi pencatatannya kita nggak tahu gimana caranya. Terus dari sisi kesehatan ada banyak yang stunting, ada banyak yang kurang gizi, tapi kita nggak tahu gimana cara untuk memenuhi kecukupan gizinya. Nah, edukasi dan solusi itu yang kita upayakan buat masyarakat selama ini. Oke, lalu konsen dari programnya Kak Bayu sendiri Hmm. itu apa? 3 hal itu, Hmm. pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan. Kenapa pendidikan?
Karena dengan pendidikan orang bisa melakukan analisis dan juga memecahkan berbagai macam masalah. Sekarang era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Di mana satu solusi yang pernah kita pakai tahun lalu belum tentu bisa digunakan untuk permasalahan yang sama di tahun ini. Jadi kemampuan orang untuk bisa beradaptasi, kemampuan orang untuk bisa lebih lincah mencari solusi dan melakukan analisis, itu dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Belum lagi AI dan juga revolusi industri 5.0. Maka edukasi satu hal yang tidak bisa ditawar. Memang ada yang bilang, kan edukasi pendidikan itu bisa didapat dari kehidupan. Ada yang bilang katanya, ya banyak kok yang nggak lulus kuliah tapi jadi orang sukses. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Tapi kan itu satu dibanding berapa puluh juta orang. Betul. Iya kan? Dan mereka punya kemampuan lebih dari sisi kapasitas otaknya, lingkungannya. Nah, itu yang menurut saya mau nggak mau kita harus punya pertama pendidikan. Supaya bisa menyerap ilmu, otaknya, kapasitasnya harus tercukupi dengan gizi yang baik. Nah, setelah itu kesempatan untuk bisa berkarya. Pendidikan, pelatihan, kapasitasnya harus dikembangkan supaya kalau tidak kerja sama orang, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oke. Lalu ketika Kak Bayu akhirnya ya seperti memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu, pelatihan tentang pendidikan dan lain-lain, antusiasme masyarakat itu sendiri bagaimana? Nggak bisa dipungkiri, banyak juga masyarakat yang ingin solusi instan. Tapi harus kita lakukan pendekatan, lalu kemudian dikasih tahu manfaatnya, lalu diberikan solusi atau success story-nya. Ada yang mendapatkan pelatihan, ikutan program, akhirnya bisa punya kehidupan yang lebih baik. Nah, itu bisa jadi inspirasi. Karena memang tidak mudah membalikkan mindset orang yang kalau udah caleg, lo bayarin utang gue. Lo bayarin sekolah gue yang nahan ijazah gue. Yang nggak keluar. Nah, itu banyak. Tapi kan kita nggak mau seperti itu terus-terusan. Kalau yang memang benar-benar butuh bantuan, tidak bisa diselamatkan, langsung kita berikan bantuan secara instan. Yang penting dia bisa hidup dulu, baru berpikir ke depannya bagaimana. Tapi kalau masih ada kemampuan, kapasitas untuk bisa, ya masih ada daya untuk bisa ikutan program, kita lakukan pendekatan itu untuk bisa mengikuti program, ikut pelatihan, lalu kemudian bisa memenuhi kebutuhannya. Oke. Berarti programnya Kak Bayu ini lebih ke apa ya? Prosesnya gitu ya untuk menuju akhirnya sesuatu yang mempunyai output yang baik gitu. Tapi kan masyarakat juga masih banyak yang seperti mengharapkan seperti tadi yang instan gitu, dibantu dengan uang dan lain-lain. Nah, cara Kak Bayu sendiri untuk maksudnya memberikan penjelasan, meyakinkan kalau tidak hanya dengan uang saja gitu, caleg-caleg ini membantu masyarakat gitu, bagaimana? Dengan bukti, nggak bisa dikasih janji. Ada yang benar-benar berhasil, ada yang terselamatkan, ada yang mengikuti program, dan kemudian dia mendapatkan manfaatnya. Itu yang menjadi cerita untuk disebarkan ke orang-orang. Sehingga banyak yang akhirnya tadinya skeptis, tahu, lebih peduli. Karena sebenarnya banyak kok yang peduli, banyak yang pengen, yang sebenarnya malu untuk menerima santunan. Gak mau lah dibantu terus, dianggap lemah terus, dianggap kurang mampu terus. Siapa yang mau kayak gitu? Nah, itu yang harus kita sadarkan. Yuk, kita berhak untuk punya kehidupan yang lebih baik loh. Nah, success story ini yang dibagikan kepada orang banyak. Sehingga bisa menggerakkan menjadi satu movement, satu keyakinan, satu pergerakan. Oke. Selain itu, selain yang tadi ya, strategi yang dilakukan oleh Kak Bayu untuk bisa meraup suara masyarakat, apalagi?
bagi-bagi minyak goreng. Gak. Habisnya banyak yang kayak gitu. Iya, banyak Setiap sekali. ketemu Betul. warga, Mas, mana minyak gorengnya nih? Mana sembako nih? Saya mau 300.000 aja kasih ke saya coblos dah. Nah Iya. kalau udah yang kayak gitu ya udah saya kasih 300.000 nih Pak. Nggak usah coblos saya. Kenapa bisa begitu? Ya buat apa? Karena bukan itu. 300.000 satu minggu habis. Tapi nyeselnya 5 tahun. Hmm. Nah, jadi kalau ditanya strategi apa, terus ketemu dengan warga, ketemu dengan masyarakat, dengarkan apa kebutuhan mereka, dengarkan apa yang bisa membuat mereka lebih bahagia, lebih maju. Mereka butuh apa sih sebenarnya? Yang saya lihat, yang pasti mereka sebenarnya butuh ruang untuk bersuara, butuh ruang untuk didengar. Itu aja dulu. Selama ini gimana mau punya ruang kalau yang mereka coblos mereka nggak kenal. Iya. Mereka cuma lihat di poster, mereka cuma ngelihat di billboard, cuma di spanduk. Boro-boro bisa didengerin, bisa menyampaikan apa mimpinya. Nah, itu yang saya lakukan adalah ketemu sebanyak-banyaknya dan melibatkan anak muda yang masih punya idealisme, yang punya energi, yang berdasarkan sejarah juga selalu menciptakan perubahan. Tapi masih banyak nih anak muda yang stigma tentang politiknya atau membantu caleg dan segala macamnya itu masih em, ya mereka melihatnya menakutkan dan lain-lain gitu. Seperti apa namanya? Ya pokoknya lebih ke menakutkan lah ya untuk anak muda ini. Bagaimana tuh cara merubah stigma dari anak muda ini? Dilibatkan, diajak diskusi. Saya ketemu banyak orang yang tadinya nggak mau terlibat dalam politik. Tapi begitu masuk, lalu kemudian melihat apa yang bisa dilakukan melalui politik, akhirnya tergerak juga untuk bisa masuk dalam tim terlibat dalam politik, dalam proses ini. Dan sebenarnya mereka punya banyak ilmu kok, mereka punya banyak literasi, mereka banyak kepedulian juga gitu loh. Cuma sampai saat ini mungkin masih nggak ada ruang-ruang untuk mereka bisa bersuara. Makanya banyak yang lewat sosial media kan. Iya. Banyak kebijakan yang lahir dari proses demokrasi deliberatif. Begitu ngobrol di sosial media, viral, bisa jadi satu kebijakan. Anak-anak muda biasanya sering menggunakan sosial media untuk menyampaikan aspirasinya. Nah sekarang, itu harus kita sadarkan bahwa nggak cuma lewat sosial media, kita bisa ada di situ sebagai pembuat kebijakan, sebagai pembuat regulasi. Anak muda punya energi, punya hak politik, dan sejarah mengatakan bahwa anak muda kok yang bisa menciptakan perubahan. Itu yang harus terus kita suarakan. Oke, itu ya anak muda harus bisa Ya dong. ikut. Iya, apa resikonya? Di mana? Di bidang apa yang nggak menakutkan? Orang jahat di semua industri ada. Orang curang di semua industri ada. Orang licik di semua industri ada. Sekarang kita ada di dunia di mana semua orang yang cukup usia punya kesempatan yang sama. Kenapa kita nggak ngambil kesempatan itu? Ayo dong, masuk politik lah. Benar ya? Benar. Bikin KTA habis ini ya. Oke. Waduh, langsung ditodong. Oke. Lalu melihat pendidikan sekarang nih di Indonesia, menurut Kak Bayu sendiri bagaimana? Pendidikan kita masih banyak perhatian, masih banyak butuh perhatian. Iya. Karena dari mulai pertama kualitas gurunya, bagaimana kualitas guru harus menjadi seseorang yang karismatik, yang dekat, yang bisa menjadi guru favorit. Saya waktu zaman sekolah termasuk orang yang menghindari guru. Karena takut dihakimi. Karena takut dikasih PR. Karena takut dimarahin, dinasehatin. Aduh basi nih orang. Lu tahu masalah gue juga enggak. Dan pasti kita cuman, iya Pak, iya Bu, cabut. Nah sekarang harus dirubah mindsetnya. Anak-anak muda itu kan biasa bersosialisasi dengan teknologi. Lalu kemudian mereka biasa multitasking. Kemudian mereka sering mendapatkan informasi dari sosial media. Maka guru juga harus tahu perkembangan itu.
Guru harus sedekat mungkin dengan anak didiknya. Dan untuk dekat berarti ya kalau ada guru yang pakai baju lusuh, usang, sudahlah disimpan aja bajunya. Banyak kok yang supaya bisa terlihat keren, menjadi karismatik, lalu berwibawa, dan dekat menjadi guru yang diandalkan, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan muridnya. Itu dari sisi guru. Kalau dari sisi penghasilan para guru, masih perlu ditingkatkan, tapi kapasitas guru juga harus terus ditingkatkan. Karena kadang-kadang guru memang butuh terus menambah literasinya dengan materi-materi baru sesuai kebutuhan zaman. Itu dari sisi guru. Dari sisi anak muridnya harus dicukupi gizinya. Supaya otaknya, kapasitasnya bisa menyerap berbagai ilmu baru. Lalu kemudian dari sistemnya, konsepnya, konsep pendidikannya, udah nggak bisa pakai cara yang di kelas satu arah gitu, nggak bisa. Harus ada banyak cara kreatif sehingga menumbuhkan motivasi buat orang belajar. Jadi bukan cuma mencari nilai, tapi untuk meningkatkan literasi. Dari konsep atau kurikulum yang pendidikan sekarang di Indonesia sedang lakukan, menurut Kak Bayu sendiri sudah tepat untuk para murid di Indonesia atau ada yang perlu harus dirubah begitu? Ya, saya yakin Menteri Pendidikan sudah melakukan riset untuk membuat satu kebijakan atau mengeluarkan satu buah kurikulum gitu ya. Apalagi kita tahu kurikulum yang sekarang kan benar-benar kurikulum baru. Tapi ya saya percaya itu dikeluarkan karena memang ada kebutuhannya. Bagaimana membuat akademisi ini bisa memberikan sumbangsi kepada industri. Jadi bagaimana anak-anak didik setelah sekolah, kuliah, ini langsung terserap di industri. Nah, saya rasa dengan kurikulum yang ada sekarang, tujuannya adalah supaya anak-anak didik mampu berdaya di kemudian hari. Apakah sudah tepat? Nggak pernah ada kata yang benar-benar 100% tepat. Masih terus butuh penyempurnaan. Oke, sekarang kita kembali ke dunia politiknya Kak Bayu. Em, Tentang tantangan-tantangan yang mungkin ada, apa aja nih kira-kira tantangan-tantangan ketika terjun ke dunia politik dan akhirnya sekarang nyalek? Ya, tantangannya macam-macam, terutama dari membawa konsep ideal dan kondisi realistisnya di lapangan tuh Iya. kadang-kadang suka berbeda. Katakanlah kita ingin ada pendidikan yang bisa terserap gitu. Nah, buktinya masih ada kelurahan di dapil saya Yep. yang nggak ada sekolah negerinya, SMA negerinya. Oke. Di Jakarta loh. Oke. Dan angka rasio penyerapan dari SD, SMP, SMA di Jakarta ternyata yang paling besar di salah satu kecamatan yang ada di Jakarta Timur. Jadi dari SD banyak, SMP sedikit, SMA makin sedikit. Jadi kondisi ideal ini kan, wah ternyata challenge-nya banyak banget ya. Bagaimana caranya supaya paling tidak ada pemerataan sekolah-sekolah negeri. Lalu sistem zonasi tidak membebani. Lalu bagaimana sistem zonasi ini disempurnakan supaya memang benar-benar memberikan manfaat secara adil. Jangan yang, ya banyak lah kita ada temuan-temuan. Lalu kemudian bagaimana orang yang harusnya berhak mendapatkan jaminan jaring pengaman sosial itu pendataannya hilang, nggak konsisten. Itu yang paling sering saya temui dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, sampai impact, itu semuanya tidak konsisten. Beda-beda. Termasuk datanya. Datanya juga berubah-berubah. Karena pengawasan anggota dewan harusnya sampai sejauh mungkin, sampai ke level komponen, sampai detail. Sehingga datanya nggak bisa berubah-berubah. Mentang-mentang yang menangani adalah badannya berbeda, terus datanya berbeda, kan aneh. Nah itu sering terjadi.
Jadi konsistensi data itu harus diawasi dan dipastikan supaya program-program pemerintah bisa tepat sasaran. Oke. Lalu kalau misalnya dari segi tantangan, dari segi ketika bersaing dengan Hmm, mungkin sesama artis atau eh, caleg-caleg yang sudah punya pengalaman, sudah punya nama di dunia hmm, politik itu bagaimana? macam-macam tantangannya. Karena ada juga yang ya bilang jangan ke RW situ dong. Itu kan udah RW pegangan gue. Ya antar tim ses, Iya. komunikasi itu harus terus dibangun. Lalu kemudian pengalaman, lalu kemudian dari masyarakat sendiri mungkin ada yang trauma dengan caleg tertentu, lalu stereotyping disamain kita dengan yang lain yang sudah punya pengalaman atau mungkin meninggalkan masalah di masa lalu. Ada tantangan-tantangan seperti itu yang kuncinya dijawab dengan komunikasi langsung, sampaikan, dengarkan, carikan solusinya. Oke. Kemudian sekarang ini di Partai Nasdem sendiri kan Hmm. sedang banyak ya dinamikanya ya, Kata siapa? dilihat lika-likunya ya. Di partai mana yang enggak? Ya, ya betul. Tapi apakah itu menjadi suatu tantangan juga Hmm. atau suatu hal yang menjadikan masyarakat akhirnya berpikir ketika akan memilih Hmm. Kak Bayu? Sekali lagi setiap partai punya dinamikanya masing-masing. Dan saya melihat apa yang dialami Partai Nasdem ini juga dialami oleh hampir semua partai yang ada di Indonesia. Karena memang sistem politik kita masih belum sempurna. Nah, itu yang harus diawasi dan diperbaharui dan diperbaiki terus-menerus. Nah, dinamika ini memang memberikan tantangan. Ada beberapa kejadian yang mungkin jadi begitu saya ngomong soal transparansi jadi dipertanyakan. Solusinya apa? Solusinya kita berikan keterangan, kita berikan data, kita berikan apa yang harus dilakukan sehingga pengertian-pengertian ini bisa memberikan kepercayaan lagi, menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Apalagi kita tahu capres dan cawapres yang kita usung punya rekam jejak yang baik. Lalu yang kita lakukan, ya alhamdulillah kalau orang-orang yang latar belakangnya dari dunia entertainment, itu punya rekam jejak yang gampang sekali dicarinya kan. Betul. Tinggal di googling, kalau yang bukan dari eh, entertainment Hmm. itu mungkin agak sulit mencarinya, tapi alhamdulillah kalau yang di dunia entertainment lebih gampang untuk melihat kualitasnya, apa yang sudah dilakukan, apa yang pernah dia lakukan, dan pemahaman-pemahaman ini akhirnya ya bisa kok menumbuhkan kepercayaan kepada Partai Nasdem. Oke, tapi sebelumnya Kak Bayu Mm-mm. akhirnya memilih terjun untuk nyalek di DPRD. Kenapa Mm-mm. nggak langsung ke DPR? Si belajar Hmm, karena masih sadar banyak kekurangan dan mau berbuat sesuatu buat kampung halaman. oke. Sebagai orang Betawi, Hmm. bikin dulu yuk sesuatu buat kampung halaman lo, baru ngomongin Indonesia. Tapi kalau misalnya nanti akhirnya Mm. tidak tidak Terpilih. terpilih, bagaimana? Apa yang akan Kak Bayu lakukan? Politik ini kan bukan cuma pemilu, Hmm, tapi saya begitu meninggalkan dunia entertainment, iya. itu saya yakin saya ada di dunia politik. Saya akan terus menyuarakan kegelisahan-kegelisahan ini, terus menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, terutama di Dapil 5, walaupun saya tidak berada di jajaran legislatif. Oke. Lalu menurut Kak Bayu sendiri apa nih PR dari legislatif terdahulu Hmm. yang Kak Bayu rasa masih kurang dan harus dilakukan? Pertama yang tadi saya sampaikan, konsistensi. Hmm, Kedua adalah bukti nyata keinginan untuk berbuat bagi masyarakat. Karena saya sering ketemu kayak gini. Saya tanya ke warga,
Ini dapil sini waktu itu yang menang siapa? A. A udah pernah reses belum? Udah. Waktu reses disampaikan gak masalahnya, keluh kesahnya? Disampaikan. Terus dia bilang apa? Dia bilang itu bukan komisi dia, komisi orang lain. Lempar tanggung jawab. Itu yang harus diperbaiki. Nggak ada lagi kayak gitu. Apapun masalahnya rakyat harus didengerin dong. Walaupun nanti solusinya bukan dia, dari komisi lain. Tetap aja, ini konstituennya yang harus diperjuangkan. Jadi saya rasa itu PR yang masih ada di legislatif sekarang. Lalu bagaimana Kak Bayu sendiri melihat minimnya nih kepercayaan masyarakat terhadap legislatif sendiri? Saya melihat kalau dibilang minim kepercayaan terhadap legislatif, saya rasa nggak juga. Buktinya tingkat partisipatif masyarakat pada pemilu kan selalu di atas 85% gitu. Dan di Jakarta Timur sendiri, terutama di Dapil 5, itu ada 800 ribuan DPT. Ya, artinya sekitar 750 orang menggunakan hak suaranya. Mereka masih punya harapan kok. Mereka masih punya keinginan mewujudkan berbagai mimpinya. Cuma permasalahannya, mereka kenal nggak siapa yang mereka coblos? Mereka tahu nggak siapa yang mereka pilih? Karena kalau sampai nggak kenal, ya gimana ada ruang untuk bersuara? Gitu. Makanya supaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, semua caleg jangan cuman pasang spanduk, jangan cuman ngoceh aja di sosial media, pencitraan, ngasih beras foto, cekrek, ngasih minyak goreng salaman, sambil senyum. Enggak lah, enggak akan maju-maju sistem politik kita kalau masih kayak gitu. Itu orang-orang lama yang harusnya pensiun. Lalu digantikan dengan anak-anak muda mungkin seperti itu. Iya dong, anak-anak muda masih punya konsep, masih punya idealisme. Dan ini harus tetap diawasi oleh para senior memang. Iya. Karena kan pengalaman mereka memberikan wisdom buat yang muda-muda. Oke. Lalu seberapa yakin Kak Bayu dipilih masyarakat dan akhirnya masuk ke kursi legislatif? Saya diajarkan oleh orang tua saya, apapun yang yang dilakukan harus yakin 100%. Jadi saya yakin 100%. Tapi saya juga percaya bahwa kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu jauh lebih besar daripada harapan manusia. Luar biasa sekali kesempatan kita kali ini ngobrol bersama dengan Kak Bayu yang banyak sekali insight yang masuk juga ya untuk Sobat Forum. Alhamdulillah. Oke, Kak Bayu, terima kasih sudah datang ke Caleg Bicara. Semoga saja program-program yang Kak Bayu ceritakan tadi dapat membuka pikiran masyarakat juga. Amin. Kemudian juga anak-anak muda juga supaya bisa andil di dunia politik bersama Terima kasih. Kak Bayu. Terima kasih Kak Kapita. Terus bantu ya supaya anak muda bisa menggunakan hak politiknya. Siap. Oke Sobat Forum, terima kasih telah menyaksikan Forum Caleg Bicara episode kali ini. Nantikan episode berikutnya bersama dengan tamu saya yang luar biasa lainnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa. Halo, saya Bayu Oktara, caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD DKI Jakarta, Dapil 5, Kramat Jati, Jatinegara, dan Durensawit. Saya percaya semua orang menginginkan kehidupan yang lebih baik. Namun, sekarang tantangan sudah berbagai macam bentuknya. Perubahan adalah sebuah keniscayaan dan begitu cepat terjadi. Maka program yang saya usung di Dapil 5 adalah pendidikan untuk bisa membuat kita melakukan analisis, memecahkan berbagai permasalahan, lalu kemudian pekerjaan, supaya kita bisa mencapai tujuan-tujuan ekonomi dan kebahagiaan, dan pastinya kesehatan, supaya kita memang mampu berdaya untuk mencapai berbagai mimpi. Dukung saya, oke?